Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang pantas mendapatkan segala pujian. Karena begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dalam rangka taat kepadanya, beribadah kepadanya, mengerjakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, contoh terbaik kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam berakhlakul karimah, di dalam bermuamalah. Kemudian mudah-mudahan selawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Kemudian kaum muslimin, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Kita perbanyak amal-amal soleh untuk tabungan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya setiap kita mengetahui apa itu amanah dan apa itu kecurangan. Tapi sayangnya kita semua belum tentu tahu bagaimana menjalankan amanah dengan sepenuh hati dan menghindari kecurangan dengan lapang dada, ikhlas menahan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada dosa dan maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, mereka semuanya menolaknya karena mereka takut kalau nanti tidak bisa amanah. Langit, gunung pun tidak mau, takut menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hari ini kita yang namanya manusia sampai berebut untuk meminta amanah, seolah-olah sudah pasti mampu untuk bersikap amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha
wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan bisa melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya kata Allah, manusia sangat zalim lagi bodoh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap diri mengemban amanah, dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita pikul hari ini. Tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita berpikir yang jernih bahwasanya sesuaikah dengan tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapa kita memberikan amanah untuk memimpin negara kita tercinta ini. Padahal Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya bila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancurannya, atau itu adalah pertanda semakin dekatnya kiamat. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, bagaimana amanat tersebut disia-siakan wahai Rasulullah? Kemudian Nabi kita menjawab, bila suatu perkara dipercayakan, diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa-masa kehancurannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang kita amanahkan untuk memimpin negeri ini, negeri yang mayoritasnya muslim? Apakah kita akan memberikan amanah kepada calon pemimpin yang kita sendiri tidak tahu riwayat kepemimpinannya, kita tidak tahu akhlaknya, kita tidak tahu keahliannya dalam memimpin? Ataukah akan kita berikan amanah kita ini kepada calon pemimpin yang hanya sanggup membeli suara kita, sanggup membeli harga diri kita dengan amplop, dengan sembako, dan yang lainnya? Ataukah kepada calon pemimpin yang benar-benar amanah menurut pandangan hati nurani kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin yang paling mumpuni di bidangnya, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang paling banyak dicintai rakyat yang pernah dia pimpin, pemimpin yang sudah jelas berpihak kepada rakyat, pemimpin yang berani pasang badan demi membela rakyatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum terlambat maka kita telitilah dulu calon pemimpin yang sudah kita ketahui semua nama-namanya, semua riwayat hidupnya, dan semua keberhasilan yang pernah dia capai, agar kita semua termasuk orang-orang yang amanah dalam menitipkan amanah itu untuk memimpin negara kita tercinta ini. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran bagaimana ciri-ciri pemimpin yang amanah? Maka saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap yang tidak amanah berarti dia berkhianat dan dia masuk ke dalam kecurangan. Allah berfirman di dalam Quran, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ini surah Al-Mutaffifin ayat 1. Ayat Allah yang agung ini, yang mulia ini, bukan hanya bicara tentang kecurangan dalam menimbang, di dalam berjual beli, tetapi juga berlaku untuk semua jenis kecurangan. Ingat kaum muslimin, curang di dalam Islam, curang di dalam menimbang itu akan merugikan pembeli,
Akan tetapi curang di dalam memilih pemimpin itu akan merugikan ratusan juta manusia dalam suatu negeri. Curang berarti berkhianat dan termasuk kategori orang-orang yang celaka. Curang bisa dilakukan oleh calon-calon pemimpin, dan curang juga bisa dilakukan oleh kita sebagai pemilih, karena memilih yang bukan ahlinya dengan sengaja, padahal kita tahu siapa yang paling berhak untuk dipilih. Itulah yang dikatakan menyia-nyiakan amanah tadi. Jika kita memilih pemimpin negeri tercinta ini, berarti kita menyerahkan amanah kita kepadanya. Maka timbul pertanyaan, kita serahkan kepada siapa amanah tersebut? Disinilah kita dituntut agar menjalankan amanah sebagaimana perintah Allah. Di mana kita berada nanti di yaumil akhir? Apakah termasuk golongan yang amanah atau malah sebaliknya? Karena kita tidak mau cari tahu, atau kita pura-pura tidak tahu siapa yang paling berhak memimpin negeri kita tercinta ini, atau karena sudah kita gadaikan amanah tersebut sehingga kita dengan beraninya menyia-nyiakan amanah. Dan bisa-bisa kita termasuk golongan orang-orang yang curang. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hakikat penciptaan manusia adalah mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah diberikan di alam semesta ini. Namun tidak semua manusia mampu menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya justru kehilangan fungsi agama dalam kehidupan sehingga dia menjadi tidak amanah. Akhirnya muncul beberapa akibat tidak amanah dalam Islam. Yang pertama akibatnya, orang yang tidak amanah dia akan kehilangan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janjinya, menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 4 hal. Barang siapa dalam dirinya ada 4 hal ini, dia munafik tulen, munafik murni. Dan barang siapa yang ada sebagian dari sifat ini, dia memiliki sebagian sifat munafik hingga dia meninggalkannya. Apa itu? Yaitu jika dipercaya dia khianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika bermusuhan, berseteru dengan orang lain, dia berbuat jahat kepada orang itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 4 hal lagi, jika dia ada dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun engkau kehilangan dunia ini, kehilangan hartamu, yaitu menjaga amanah, berkata dengan jujur, berakhlak yang mulia, dan menjaga makanan dari makan yang haram. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, tidak bisa lagi dipercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Yang artinya, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Ini surah Al-Qasas ayat 26. Kemudian yang kelima, yaitu mendapat penderitaan di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai hal ini, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kekuasaan, terhadap
kepemimpinan. Ujung-ujungnya hanya penyesalan pada hari kiamat. Di dunia dia akan mendapatkan kesenangan, kemewahan, namun setelah kematian sungguh penuh derita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam, dipermalukan di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pengkhianat akan mendapatkan bendera dari belakangnya. Panjang dan pendek bendera tersebut sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menjadi pengkhianat Allah, menjadi pengkhianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang mengangkat pemimpin karena fanatisme, golongan, padahal di sana ada orang yang lebih Allah ridhoi, maka dia telah berkhianat kepada Allah, dia telah berkhianat kepada Rasulullah, dan dia telah berkhianat kepada orang-orang mukmin. Hadis riwayat Hakim. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang amanah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang yang amanah di mata manusia seluruhnya. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi masa sesungguhnya kita semuanya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbi ja'al hadza balada aminan. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadina allazina qatalu ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka
Allahumma syattat syamlahum wa farraqna jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adadan waqtuluhum badadan wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man awanahum basakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman dengan membunuh saudara-saudara kami Muslim di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka, sesungguhnya mereka tak mampu mengalahkan-Mu. Ya Allah, cerai-beraikan mereka, porak-porandakan kesatuan mereka, dan turunkanlah balasan-Mu ya Allah kepada mereka. Ya Allah, kumpulkanlah mereka, binasakanlah mereka, dan janganlah Engkau sisakan sedikit pun dari mereka. Ya Allah, turunkanlah atas mereka dan semua pihak-pihak yang membantu mereka balasan-Mu ya Allah yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang pembuat kezaliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.